ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أعزني الله وإياكم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan di setiap detiknya, bulan yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, kalau saja si mayit atau orang yang telah meninggal dunia diberikan kepada mereka kesempatan, apa yang kalian inginkan, maka mereka akan meminta untuk kembali hidup di dunia ini walaupun hanya sehari. Ikhwati fillah, maka kita bersyukur selaku orang yang masih hidup hingga detik ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Sejatinya kita tengah hidup di dunia yang fana, dunia yang isinya seluruhnya adalah fata morgana. Semua yang kita miliki saat ini akan sirna. Bahkan kita jujur pada diri kita sendiri, diri kita pun akan sirna. Karena walaupun kita merasa memiliki tubuh ini, nyawa ini, sejatinya kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejatinya kita akan tergeletak di dalam perut bumi. Kita akan dimakan ular. Yang tersisa bahkan hanya tulang belulang saja, hingga kita dibangkitkan di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa daripada perjalanan hidup kita, ikhwati fillah, hanyalah bekal yang telah kita persiapkan ketika kita hidup di dunia ini. Namun ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa kehidupan ini atau kita pribadi merupakan seorang musafir yang akan melakukan perjalanan yang teramat panjang. Kita butuh terhadap bekal-bekal agar kita selamat sampai pada tujuan, dan bekal kita masih kita miliki. Perlu diketahui ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, bekal yang kita maksudkan pada kesempatan ini adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal amal saleh yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebaik-baik bekal. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal. Dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang cerdas. Bukan bekal menumpukan harta sebanyaknya pada diri kita, bukan termasuk bekal istri yang kita sayangi, anak yang kita bangga-banggakan, tidak, ikhwati fillah. Akan tetapi bekal sejati adalah amalan soleh yang berupa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menjadi suatu permasalahan, umur kita baina 60 wa 70 hanya berkisar antara 60 tahun atau 70 tahun. Jarang ada yang bisa melewati
angka yang telah kita sebutkan. Sementara kita butuh terhadap banyak bekal di dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah caranya agar dalam waktu yang singkat ini, kehidupan yang memperdaya ini, kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya? Tentunya jawabannya adalah dengan memaksimalkan setiap detik yang ada pada bulan Ramadan. Karena setiapnya bulan Ramadan merupakan sebab dasar daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Untuk apa diwajibkan? Bukan diwajibkan bagi kita puasa sekarang ini, ya ikhwati billah, karena sesuatu yang asy'ari, yang tidak bermanfaat, yang tidak ada hikmahnya, bukan. Melainkan hikmah daripada diwajibkan kepada diri kita puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Karena kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gembira dengan kedatangan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang hakikat bulan ini, dan beliau adalah orang yang paling menghargai bulan Ramadan. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih bersumber daripada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Yaftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Fihi tuftahu abwabul jannah, dibukakan selebar-lebarnya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ditutup serapat-rapatnya pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, terdapat pada bulan Ramadan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun lebih. Ikhwati billah, wa tuwallu fihi syayatin, syaitan-syaitan yang terkutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala belenggu mereka. Man harima khairaha faqad hurim, siapa yang Allah haramkan dia, Allah halangi dia daripada melaksanakan kebaikan pada bulan Ramadan, tentu di bulan-bulan selain Ramadan dia akan lebih terhalangi lagi daripada melaksanakan kebaikan. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini kita ketahui bagaimana berkahnya bulan Ramadan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebab ketakwaan dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kalau pada dasarnya pahala-pahala yang dilakukan oleh seorang hamba, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah, siapa yang mengerjakan satu amalan saleh akan diganti dengan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukum asalnya. Akan tetapi berbeda dengan bulan yang diberkahi ini. Karena puasa bukan hanya sekedar seseorang menahan rasa lapar di perutnya dan menahan rasa haus di kerongkongannya. Tidak, ikhwatillah. Lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan puasa, as-siyamu junnatun. Puasa itulah tameng. Tameng bagi seorang muslim. Tameng yang akan mengekang kita
daripada berbuat kekejian. Suatu kekangan yang akan mengekang kaki kita daripada melangkah kepada hal-hal yang berbau maksiat. Suatu tameng yang akan menjaga kita daripada akhlak-akhlak buruk. Karenanya para ulama mengatakan Ramadan adalah bengkel akhlak. Tentunya dalam melakukan hal demikian membutuhkan kesabaran yang penuh, membutuhkan kesabaran yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan akan orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tidak terhitung nilainya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya setiap amalan hamba Allah anak Adam semua akan dibalas dengan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, karena sejatinya puasa itu kata Allah adalah milikku, adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalas hal tersebut. Artinya puasa yang kita lakukan sekali tidak dibalas dengan 10 kali lipat, akan tetapi dibalas dengan nilai yang tak terhingga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah Ramadan, sehingga kita harus memaksimalkan semuanya. Bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadan, Allah janjikan mereka dibukakan pintu-pintu surga, dibentangkan selebar-lebarnya pintu-pintu surga agar kita memasukinya. Begitu juga bagi orang-orang yang memiliki dosa yang banyak, orang-orang yang belum inabah, belum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka dari mereka. Artinya Allah bentangkan maghfirah, bentangkan ampunan seluas-luasnya untuk mereka. Jika mereka kembali bertobat kepada Allah, kemudian beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka dan Allah tutup pintu neraka daripada mereka. Dan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi SAW setelah menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, beliau mengingatkan dan sekaligus mengancam kepada orang-orang yang tidak memaksimalkan Ramadan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada melakukan kebaikan di bulan yang dipenuhi dengan keberkahan ini, sejatinya dia akan terhalang daripada melakukan kebaikan di bulan-bulan selainnya. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita yang akan melakukan perjalanan yang panjang menuju kampung keabadian kita, kampung akhirat. Namun bekal kita masih sedikit, maka mulai dari detik ini mari kita maksimalkan setiap detik yang ada pada bulan Ramadan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada kita dalam hadis yang ketiga hadis yang kita baca ini bersumber daripada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman yang ada dalam hatinya, karena intisal, karena dia patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa orang Ramadan yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan tarawih dan qiyamul lail, maka karena iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka perhatikan ketiga hadis ini, ikhwati fillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan Allah akan ampuni dosa mereka setahun yang lalu seperti puasa Asyura misalkan, atau 2 tahun yang lalu, 2 tahun akan diampuni dosa mereka setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, seperti puasa pada hari Arafah. Akan tetapi dalam hadis ini Nabi mengatakan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya tidak terhitung jumlah tahun-tahun yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita. Boleh jadi kita keluar daripada bulan Ramadan, kita murni bersih daripada dosa-dosa, dan ketika kita wafat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, apa yang menghalangi kita untuk berubah pada bulan Ramadan ini? Apa yang menghalangi kita daripada berbuat jahat, berbuat maksiat menjadi orang-orang yang taat? Apa yang menghalangi kita daripada durhaka kepada Allah menjadi orang-orang yang bertakwa? Ini adalah detik-detik kita harus berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya pada bulan Ramadan membebaskan hamba-hambanya daripada nerakanya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang keluar dari bulan Ramadan sudah terbebas daripada siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Astagfirullah wa mohon luruskan dan rapatkan sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
warahmatullahi wabarakatuh.